Pembelajaran yang berkualitas bukan hanya soal apa yang diajarkan, tetapi bagaimana cara mengajarkannya. Di era kurikulum merdeka, guru dituntut untuk mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan membangun kesadaran belajar. Untuk itulah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai jembatan antara kampus dan sekolah demi memperkuat kapasitas guru dalam menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris yang lebih hidup dan relevan. Acara dibuka oleh Ketua MGMP Bahasa Inggris Kota Bengkulu, Bapak Nopir Pardianson SPD MPD, yang menekankan pentingnya penguasaan pendekatan pembelajaran terkini bagi para guru agar proses belajar di kelas menjadi lebih efektif dan bermakna. Kegiatan pelatihan ini menghadirkan narasumber utama, Profesor Dr. Wisma Yunita MPD, Dr. Ira Maisara Eshum MPD, Profesor Safnil ME PhD, dan Fernandita Gusweni Jayanti MPD PhD. Mereka merupakan dosen-dosen pasca sarjana FKIP Universitas Bengkulu yang aktif mengembangkan inovasi pembelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka. Deep Learning Approach bukan sekedar tren baru, melainkan pendekatan pembelajaran yang menekankan 3 aspek utama. Meaningful learning, pembelajaran bermakna yang menghubungkan materi dengan pengalaman nyata siswa. Mindful learning, pembelajaran yang membangun kesadaran penuh selama proses belajar. Dan joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong semangat belajar. Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada para guru agar mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris yang tidak hanya akademik, tetapi juga kontekstual, reflektif, dan menyenangkan bagi siswa. Pelatihan dimulai dengan pre-test sebagai langkah awal untuk memetakan pemahaman para guru terhadap pendekatan deep learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. Melalui pre-test ini, panitia dapat mengetahui sejauh mana peserta telah mengenal konsep meaningful, mindful, dan joyful learning, serta bagaimana mereka selama ini menerapkannya di ruang kelas. Bagi para peserta, pre-test bukan sekedar soal ujian, tetapi menjadi refleksi awal tentang praktik mengajar yang mereka lakukan selama ini. Setelah pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh para narasumber. Dalam sesi ini, peserta tidak hanya diperkenalkan pada teori dasar Deep Learning Approach, tetapi juga diajak untuk memahami cara menerapkannya secara praktis di kelas bahasa Inggris tingkat sekolah menengah pertama. Para narasumber menyajikan berbagai contoh nyata, strategi pembelajaran, dan skenario kelas yang dapat membuat proses belajar menjadi lebih bermakna, menyenangkan, serta membangun kesadaran belajar siswa. Sesi pelatihan tidak berlangsung satu arah. Para guru diajak berdiskusi aktif, menganalisis situasi pembelajaran, dan bahkan mencoba merancang kegiatan belajar mereka sendiri dengan menggabungkan elemen mindful, meaningful, dan joyful. Diskusi berjalan hangat, suasana ruangan terasa hidup. Banyak peserta yang mengangkat tangan, mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman belajar, serta memberi masukan satu sama lain. Melalui interaksi ini, pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menciptakan ruang kolaboratif di mana guru dapat belajar dari guru lainnya. Pendekatan deep learning pun menjadi lebih mudah dipahami karena peserta benar-benar mengalami prosesnya. Pada sesi berikutnya, Ketua MGMP Bahasa Inggris Kota Bengkulu, Bapak Nopir Pardianson SPD MPD, turut memberikan contoh praktik nyata penerapan Deep Learning Approach di kelas bahasa Inggris dengan menampilkan video yang sudah ia praktekkan di beberapa bulan lalu. Beliau memulai pembelajaran dengan pertanyaan kontekstual yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti pengalaman sehari-hari atau lingkungan sekitar mereka. Cara ini membuat siswa langsung merasa terhubung dengan materi yang dipelajari, sehingga proses belajar tidak terasa kaku dan membosankan. Selanjutnya beliau dalam videonya mengajak siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil, berdiskusi, dan saling bertukar ide. Dalam suasana ini siswa tidak hanya mendengarkan tetapi juga aktif berpikir, menyampaikan pendapat, serta membangun makna bersama teman-temannya. Inilah salah satu ciri penting dari deep learning. Pembelajaran tidak seperti hafalan, tetapi mendorong siswa untuk memahami dan merefleksikan apa yang mereka pelajari.
Beliau juga memperlihatkan bagaimana guru dapat menyelipkan pertanyaan-pertanyaan reflektif di tengah proses belajar agar siswa menyadari mengapa dan bagaimana mereka belajar. Cara sederhana ini tetapi sangat efektif untuk membentuk suasana belajar yang mindful, meaningful, dan joyful. Para peserta pelatihan tampak sangat antusias menyimak praktik ini. Banyak juga yang mengakui bahwa apa yang diperlihatkan bukan sekedar teori, melainkan sesuatu yang bisa langsung mereka terapkan di sekolah masing-masing. Nah, melalui contoh praktik ini, para guru mendapatkan gambaran yang lebih konkret bahwa deep learning approach bisa diterapkan dengan cara yang sederhana, fleksibel, dan berdampak besar terhadap keterlibatan siswa di kelas. Setelah seluruh rangkaian pelatihan penerapan deep learning approach selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan post-test. Post-test ini merupakan salah satu tahapan penting yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran para guru setelah menerima pelatihan. Jika pada awal kegiatan mereka telah mengerjakan pre-test, maka hasil post-test inilah yang menjadi pembanding untuk melihat dampak nyata dari pelatihan yang telah diberikan. Melalui post-test ini, tim pengabdian dapat mengetahui bagaimana atau bagian mana materi pelatihan yang benar-benar dipahami oleh guru, serta area mana yang masih perlu diperkuat di masa mendatang. Dengan begitu, kegiatan ini tidak hanya berhenti pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang perubahan pemahaman dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan pendekatan deep learning approach di kelas. Harapannya, hasil post-test ini menjadi awal yang baik bagi para guru untuk semakin percaya diri dalam menerapkan pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh, para guru dapat menciptakan proses belajar yang lebih aktif, menyenangkan, dan berdampak positif bagi perkembangan peserta didik di sekolah masing-masing. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan para guru dapat terus mengembangkan kompetensi dan semangat dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan bermakna bagi peserta didik. Program ini menjadi wujud nyata komitmen Universitas Bengkulu melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, program studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Semoga ilmu, pengalaman, dan kolaborasi yang terjalin dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Bersama kita wujudkan pendidikan yang lebih baik, lebih maju, dan lebih berdampak lagi bagi generasi di masa depan.